Warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Inilah jemaah salat subuh dimulakan Allah, kita memperpanjang i'tikaf sambil ngaji baca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, wabil khusus pada penulis kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad wa alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Rawah, telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi kitab Tauhid, dalam kitab Tauhid, maksudnya dalam pembahasan Tauhid. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, dan dicuplik sama beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi ba'atha rajulan, telah mengutus seorang laki ala sariyatin, untuk memimpin sebuah pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi, dan pimpinan pasukan ini sering mengimami sahabat-sahabatnya, maksud mengimami pasukannya. Fa yakhtimu, maka dia mengakhiri bacaan salatnya itu bi qul huwallahu ahad, dengan qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, ketika mereka kembali pulang, rombongan ini pulang, zakaru, mereka menceritakan dzalika, yang demikian itu, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, saluhu, tanya kepada dia. Ya, orang-orang yang diimami itu merasa aneh. Ini kok, kalau yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya itu mesti mengawali surah Ikhlas. Sebab bisa baca Fatihah sebelum baca surah yang lain, mesti Al-Ikhlas dulu baru yang lain. Nah, ini mirip-mirip, tetapi ini kasusnya di akhirnya surah Ikhlas. Habis baca surah yang lain, ya bisa surah Al-Baqarah atau surah apa, surah Nisa. Kemudian selepas itu diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Maka mereka merasa aneh itu. Maka laporan sama Nabi. Mereka cerita, ini kok aneh nih. Imamnya ini agak aneh nih ya Rasulullah. Maka Nabi tabayun dulu. Saluhu, tanya kepada dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Karena apa dia berbuat seperti itu? Fasa'aluhu, maka mereka tanya kepada pimpinan pasukan itu, orang yang diutus Nabi untuk menjadi pimpinan pasukan. Faqal, maka dia menjawab, li'annaha, karena surah Ikhlas itu sifatur Rahman, sifatnya Allah yang Maha Rahman. Ini kan sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah yang As-Samad, tempat bergantung segala sesuatu, dan seterusnya. Isinya itu, satu surah itu isinya semua sifat-sifatnya Allah. Wa ana uhibbu an aqra biha, dan saya senang untuk baca surah itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, akhbiruhu, beritahu kepada dia, annallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbuhu, mencintainya. Dia jawabannya, saya senang dengan surah Ikhlas ini karena dia isinya sifat-sifat Allah. Maka Nabi membalas, kabarkan kepada dia, beritahu kepada dia bahwa Allah mencintainya. Wa mithluhu fi Muslim, ada juga hadis yang serupa riwayat Imam Muslim. Jadi fal hadithu, maka hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, Imam Muslim juga, jadi sahih ini hadis ini. Qala al-Hafidz fil Fath, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berkomentar dalam kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari.
Qala Ibnu Daqiq al-Aid, Imam Ibnu Daqiq al-Aid berkomentar, hadza, yang demikian cerita ini, yadullu ala annahu kana yaqra'u bi ghairiha, menunjukkan dari cerita yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi, menunjukkan bahwa orang tadi itu dia membaca selain ikhlas. Jadi pertama baca selain ikhlas dulu, tsumma yaqra'uha fi kulli raka'atin, kemudian membaca surat al-ikhlas dalam setiap rakaatnya. Jadi habis baca Fatihah misalnya baca surah wal asri, baru kemudian mengakhiri dengan qul huwallahu ahad. Rakaat kedua begitu juga habis al-Fatihah surah yang lain, baru kemudian diakhiri dengan surah al-ikhlas. Fi kulli raka'atin, di setiap rakaat. Wa hadza huwa dhahir. Ini yang bisa kita pahami dari teksnya, begitu. Wa yuhtamalu, mungkin juga, kita bisa diambil kesimpulan, mungkin juga ayyakunal muradu, maksud dari cerita itu, annahu yakhtimu biha akhir qiraatihi, bahwa sahabat tadi itu mengakhiri dengan qul huwallahu ahad akhir qiraatihi, akhir bacaannya. Fayaqtasu, maka menjadi khusus, maksudnya berarti menjadi spesifik, bi rakaatil akhirati, pada rakaat yang terakhir. Bisa juga maknanya bukan di setiap rakaat, tetapi karena redaksinya itu fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, maka dia mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Bisa jadi yang dibaca mengakhiri qul huwallahu ahad itu dengan rakaat kedua, pokoknya rakaat terakhir lah. Rakaat terakhir mesti dia baca qul huwallahu ahad. Kayak biasanya di Jawa tuh kalau tarawih dia, inna anzalna terus qul huwallahu ahad, al-haqqum qul huwallahu ahad, terus al-asr qul huwallahu ahad, kan begitu. Nah, bisa juga demikian. Berarti kan istilahnya akhirnya qul huwallahu ahad. Walaupun rakaat pertama surat yang lain, rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad. Ini kok setiap sholat itu terus dibaca di rakaat terakhir. Nah, jadi punya beberapa kemungkinan kan, karena redaksinya dia mengakhiri bacaan sholatnya dengan qul huwallahu ahad. Wa hadza huwa dhahir, ini yang bisa kita pahami dari redaksi yang ada. Wa kilal amrayn, dua-dua kemungkinan tadi, baik dia setiap rakaat mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, setiap rakaat terakhir mesti dia bacanya qul huwallahu ahad, itu kemungkinan kedua. Dua-duanya ini lam yu'ahad fi'luhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dua-duanya enggak pernah contohkan. Wa ma'adzalik, namun demikian, aqarrahu, Nabi mengikrar, Nabi menetapkan, bi'a'la darajatil iqrar, bahkan dengan derajat ikrar yang tertinggi, wa huwa at-tabsyiru bimahabbatillahi lahu, yaitu memberi kabar gembira dengan mahabbatullah kepada orang tadi. Jadi bukan dia enggak apa-apa, bukan begitu aja, tapi kabarkan kepada dia Allah cinta kepada dia karena suka kepada membaca surah Al-Ikhlas. Jadi bukan cuma sekedar ikrar saja, justru bahkan ikrarnya di tingkatnya lebih tinggi, yaitu tabsyir. Tabsyir itu memberi kabar gembira. Wa ma'adzalik, wa ma'a kulli hadza, dengan semua yang sudah kita ketahui ini, falam na'lam, kita enggak pernah tahu, anna ahadan minal ulama, satupun dari para ulama, qala, yang berpendapat bistihbabi dzalika, mengatakan bahwa itu sunnah. Ulama enggak ada yang mengatakan ini sunnah, enggak ada. Iftitahan, baik dengan mengawali surah qul huwallahu ahad, kal hadits sabiq, seperti hadis yang sebelumnya yang kemarin kita baca, wala ikhtitaman kama huna, dan juga tidak contoh seperti mengakhiri bacaan dengan qul huwallahu ahad seperti hadis di sini. Enggak ada satu orang ulama pun yang berpendapat bahwa cara seperti ini sunnah, enggak juga. Li'anna ma wadhaba alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal afdal. Kenapa para ulama tidak mengatakan, maksudnya menganjurkan ini sunnah? Karena tetap yang lebih utama adalah yang dibuat oleh Rasul. Gitu ya. Nabi enggak pernah buat seperti itu, enggak pernah. Mengawali dengan qul huwallahu ahad atau mengakhiri dengan qul huwallahu ahad, enggak pernah. Dan ulama juga tidak mengatakan
yang dicontohkan oleh sahabat tadi itu ini sunnah, ini dianjurkan. Tidak juga, karena memang yang paling utama adalah yang dicontohkan Nabi. Dan ternyata Nabi tidak mengerjakan itu, kan gitu. Lianna ma wadaba alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal afdal, dia yang lebih utama. Walakinna iqrarahu limithli hadza, tetapi ikrarnya Nabi terhadap kejadian seperti ini yuwaddihu sunnatahu sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabuli ma kana mithli fi qabuli ma, dalam menerima apa-apa kana mithla dzalika, yang semacam ini. Jadi apapun yang semacam ini kasusnya, selama itu tidak bertabrakan dengan syariat, maka diterima. Maka diterima. Min aujuhi ta'ati, berupa macam-macam bentuk ketaatan. Wal ibadat, dan macam-macam bentuk ibadah. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap misluhu, yang seperti ini, hadatsan, sebagai sesuatu yang baru, madmuman, yang dicela. Ini tidak dikatakan sebagai hal baru yang dicela, bukan. Kama yatasabaqul mutasyaddiduna, sebagaimana orang-orang mutasyaddidun, orang-orang yang menyulitkan itu, terburu-buru ila tabdi'i, untuk membid'ahkan, wa tadlil, menyesatkan, fi amsali hadza, terhadap amalan-amalan yang seperti ini. Wa dhahir, dan menjadi jelas, min siyaqil haditsain, dari bentuk kedua hadis ini. Kan kita sudah sempat baca yang hadis yang sebelumnya. Kemudian sekarang kita baca yang hadis ini, kisahnya mirip. Nah, tetapi dari kedua hadis ini, hadza walladzi qablahu, hadis ini dan hadis sebelumnya yang kemarin kita baca, annahuma qadiyatan, ini dua kejadian yang berbeda. Dua kejadian yang berbeda, mirip tapi enggak sama. Satu, fa haditsu Anasin al-awwal, hadis Anas yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas yang kemarin itu, fihi, di sini diceritakan annal fa'ila, bahwa pelaku, orang yang membaca qul huwallahu ahad pertama kali itu, li takhsisi hadhihi surah, pelaku untuk mengulang-ulang surah Al-Ikhlas ini, imamu qaumihi, adalah imam kaum, imam penduduk desa, fi masjid Quba, di masjid Quba. Wa fi hadits Aisyah kana amira sariyatin, sedangkan di riwayatnya Sayyidah Aisyah yang ini tadi baru kita baca, itu adalah pimpinan pasukan. Beda atau orangnya beda. Yang pertama diceritakan Sayyidina Anas itu memang di satu kampung imamnya biasa begitu, memang imam kampung. Kalau yang ini satu orang sahabat ditunjuk Nabi untuk menjadi pimpinan pasukan. Jadi berbeda, pelakunya berbeda. Yang kedua, perbedaan yang kedua, wa anna hadza kana yahtatimu bi qul huwallahu ahad. Yang riwayat Sayyidah Aisyah ini mengakhiri bacaan dengan qul huwallahu ahad. Wa dzaka, sedangkan riwayat Anas yang sebelumnya kemarin, kana yaftatihu biha, dia mengawali bacaan dengan qul huwallahu ahad. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, wa hadza basyarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini, yang riwayat yang barusan ini, itu diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW bihubbillahi lahu, dengan kecintaan Allah kepadanya. Wadaka, yang sebelumnya, basyarahu bil jannati, Nabi memberi kabar gembira dengan surga. Berbeda, tafsirnya Nabi itu berbeda. Fata'addud fihima, maka perbedaan yang banyak ini wadihun, jelas, la yahtamilul jam'a wala ta'wil, tidak memungkinkan untuk mengkompromikan hadis ini. Oh, ini maksudnya ya hadisnya sama ini, bukan. Jadi maksudnya kalau masih ada kemungkinan yang bisa dikompromikan, maka dua hadisnya dikompromikan. Tetapi ternyata perbedaannya banyak, maka tidak dikompromikan. Maksudnya tidak digabungkan hadis ini. Berarti ini memang kejadian yang berbeda. Dan dua-duanya hal baru, nggak pernah dibuat oleh Rasul. Wal ahaditsul lati marrat, hadis-hadis yang sudah lewat itu, kulluha fi sholati, semua di dalam amalan sholat. Kama tara, sebagaimana kamu tahu, wahia, sedangkan sholat itu ahammu a'malil ibadat, amal ibadah yang paling penting, al badaniyati, yang bangsa badan. Maksudnya
amal ibadah badaniyah, yaitu yang paling penting adalah salat. Wa fiha qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal terkait ibadah salat ini Nabi bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kamu lihat aku salat. Oh, padahal Nabi perintah begitu kan. Sedangkan Nabi tidak pernah nyontohin begitu, nyontohin yang mengawali dengan qul huwallahu ahad atau mengakhiri qul huwallahu ahad. Oh, ini enggak nyontoh Rasul ini. Wa ma'adzalik, tetapi namun demikian, padahal Nabi sudah bersabda seperti itu, qabila hadzal ijtihadat, Nabi menerima ijtihad dari sahabat itu, li'annaha, karena ijtihad yang diambil oleh sahabat itu la takhruju anil hay'atil lati haddadaha syari', tidak keluar dari koridor syariat. Jadi tentu syariat itu sudah punya batasan-batasan tertentu. Itu bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan. Ada batasan-batasan tertentu. Selama tidak lewat dari batas itu diperbolehkan. Tentu enggak, maksudnya enggak sebebas-bebasnya salat subuh jadi 6 rakaat misalkan gitu. Nah, itu melewati batas itu. Tapi kalau ada masih dalam koridor batasan yang ditetapkan oleh syariat, maka diterima oleh Nabi. Fa kullu haddin, maka setiap batasan la budda minal iltizami bihi, mesti komitmen terhadap batasan itu. Wa ma ada dzalika, selain batasan-batasan yang tertentu yang terbatas ini, fal amru muttasi', maka perkara itu luas, longgar. Baca surah apa yang baca? Al-Qur'an 30 juz boleh dibaca dalam satu rakaat. Nah, longgar, masalah itu longgar. Tapi kalau misalkan kayak jumlah rakaat atau mungkin misalkan hal-hal yang memang dibatasi oleh syariat nggak boleh ditambah, maka itu nggak boleh. Jadi yang batasan tertentu itu harus komitmen, kita harus tidak boleh melewati. Tapi yang boleh maka itu muttasi', longgar. Mada khilan fil itaril matlub, selama masih dalam bingkai perkara yang diperintahkan. Hadhihi hiya sunnatur Rasul, inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasul itu termasuk sikapnya beliau itu sunnah juga. Bukan cuman contoh yang dikerjakan Nabi. Jadi contoh dikerjakan Nabi itu ya bagaimana sikap beliau dalam menerima hal-hal yang baru itu. Misalnya menyaring hal-hal baru, disaring dulu. Oh, ini masih dalam koridor syariat, tidak boleh. Wah, boleh, tidak apa-apa. Bahkan terkadang Nabi tidak hanya menerima saja, bahkan memberi kabar gembira. Allah suka sama kamu. Wa tariqatuhu, inilah sunnah Rasul dan tariqah beliau, sikap beliau. Wa hadza fi ghayatil wuduh, ini sudah sangat-sangat jelas. Wa yu'khadhu minha ma as-salahul ulama min anna kulla amalin yashhadu lahu syar'u bit-talabi wa lam yusadim nassan wa la tatarattabu alaihi mafsadatun falaysa dakhilan fi hududil bid'ah. Dari sini para ulama membuat asal, membuat pondasi, membuat kaidah. Kulla amalin, setiap amal, yashhadu lahu syar'u, yang ada dalil syariatnya, bit-talabi, dengan perintah. Jadi ada perintah syariat secara umum, perintah syariat secara umum. Walam yusadim nassan, dan tidak bertabrakan dengan nas, hadis ataupun Al-Qur'an. Wala tatarattabu alaihi mafsadatun, dan tidak ada mafsadah, tidak ada kerusakan setelah amal itu. Ya, falaysa dakhilan fi hududil bid'ah, maka tidak masuk di dalam batasan-batasan bid'ah. Bal huwa minas sunnati, bahkan termasuk sunnah ini. Wa in kana ghairuhu afdhala, walaupun yang tidak seperti itu lebih baik. Kayak tadi itu dia, contohnya ini yang terakhir yang kita baca itu, orang sahabat mengakhiri bacaannya mesti dengan qul huwallahu ahad. Maka kata para ulama, karena ini yashhadu lahu syar'u, ada dalilnya, maksudnya boleh mengulang-ulang ayat Al-Qur'an tertentu atau surah-surah tertentu. Kemudian dan tidak bertabrakan dengan nas syariat yang lain, baik Quran ataupun hadis, maka ini tidak masuk di dalam kategori bid'ah, bahkan termasuk sunnah. Walaupun yang selain ini itu lebih utama. Ya kan sering orang nanya tuh,
Mana sih yang lebih utama? Yang dicontohkan sahabat apa contohkan Nabi? Ya jelas contohkan Nabi, jelas itu nggak pakai perdebatan itu. Tetapi apakah kita nyalahkan ini? Tidak. Itu loh maksudnya. Jadi bukan serta merta yang tidak sama dengan Nabi itu langsung salah, tidak. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertabrakan. Selama masih sejalan, kalau misalkan tidak bertentangan, itu masih diperbolehkan. Walaupun tetap yang paling utama adalah yang dicontohkan Rasul. Fal ibadat, maka ibadah-ibadah fihal afdal, ibadah-ibadah itu ada yang afdal, yang paling utama. Wa fihal fadil, ada yang utama saja. Ada ibadah itu utama, ada yang lebih utama. Yang gitu juga. Ada yang sunnah, ada yang di atasnya sunnah lagi. Wala yu'abu, dan tidak perlu dicaci, wala yubadda'u, dan tidak perlu dibid'ahkan, man, siapa saja, istarwaha syai'an minha, yang merasa nyaman dengan amalan-amalan itu. Karena dia senangnya begitu. Kamu nggak ikut Rasul kamu tuh. Biarlah, memang dia senangnya begitu. Kita loh di sini kan nggak ada yang sama, seleranya kan nggak ada yang sama tuh. Makanan, saya sukanya tempe, dengan sukanya ayam, yang ini sukanya terong. Nggak bisa, harus sama, semua harus suka kurma. Nggak boleh kita suka sama tempe, nggak boleh. Loh, kita seleranya sama, selama masih dihalalkan oleh syariat, maka itu boleh. Begitu loh. Jadi sikapnya longgar. Longgar. Maka tidak perlu dicaci, nggak perlu dibid'ahkan juga orang-orang yang memang dia ngerasa nyamannya seperti itu. Ma'adamal aslu ibadatan, wa selama dalilnya itu adalah ibadah. Hadis pertama. Satu lagi nih. Wal ana, sekarang kita falnati, kita akan mendatangkan ala syai'in, satu hadis minal istihadat, berupa istihad allati aqarraha Rasul, yang telah ditetapkan, diikrar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ghairi shalah, di selain salat. Dari sebelum-sebelumnya kita kasusnya di dalam salat. Linaro, supaya kita melihat kaifa aqarraha, bagaimana Nabi mengikrar istihad itu sallallahu alaihi, kaifa aqarraha, Nabi mengikrar istihad itu. Al haditsus sadis, hadis yang ke-6, bahwa haditsur ruqyah, ini hadis tentang ruqyah. Ini banyak orang ruqyah. Wa faqad rawahul Bukhari, lagi riwayat Imam Bukhari. Memang sengaja penulis kitab ini ngambil riwayat-riwayat yang sahih, biar orang banyak yang ngomong mana hadis sahihnya. Ini hadis Imam Bukhari. Kalau belum khatam Bukhari enggak usah banyak komentar. Ini riwayat Imam Bukhari fi aktsar min maudhi'in. Bahkan beliau menceritakan hadis ini tidak cuma sekali. Min sahihihi, dalam kitab sahih Bukhari beliau. Wa hadza nasuhu fi babin nafath. Ini nasnya di dalam bab an-nafathu fi ruqyah. An-nafathu fi ruqyah. Nafath itu artinya meniup. Ruqyah itu ada yang model ditiup, ada yang model segala macam. An Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna rahtan, satu kelompok min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingtalaku, mereka berangkat fi safratin safaruha, di dalam safar. Mereka berangkat satu safar, satu rombongan, hatta nazalu, sehingga mereka mampir ala hayyin, di sebuah kampung min ahya'il Arab, dari kampung-kampung Arab. Fastadhafuhum, maka mereka bertamu ke kampung itu. Ya namanya bertamu ya, kalau zaman dulu tuh ya biasanya minta bantuan. Karena musafir tuh nggak seperti sekarang udah banyak warung kan. Dulu di padang pasir gimana ketemu warung. Nah, maka setiap ketemu kampung ya kadang minta air, minta makan, begitu tuh normal. Gitu. Fa'aba wa ayyudayyifuhum, tapi mereka ini nolak, nggak mau melayani tamu-tamu ini, rombongan ini. Lalu dia kemudian disengatlah sayyidu dzalik hayyi, ketua kampung itu, pimpinan kepala desa lah itu, disengat oleh kalajengking. Fasa'au, maka mereka orang kampung itu berusaha lahu, untuk pimpinan itu, untuk kepala desa itu, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, usaha segala sesuatu, la yang fa'ahu syai'un, tetapi tidak ada manfaatnya, tidak ada, enggak sembuh-sembuh. Faqala ba'duhum, maka sebagian orang kampung itu berkata, lau ataitum haula'i rohtoh, seandainya kalian datangi itu rombongan yang kalian usir tadi itu. Tadi kan rombongan datang, nah jangan sini, mampir sini. Akhirnya pergi kan gitu. Ternyata kualat, disengat,
kala jengking. Nah, akhirnya mereka usaha gimana nih, diobatin, ternyata nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang usul, coba mungkin kita kualat tuh, coba sana sahabat rombongan yang tadi itu mungkin bisa ngobatin gitu lah. Lau ataitum, seandainya kalian datang haula'i rahta, rombongan alladzina nazala bikum, yang tadi mampir ke kalian, la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai', siapa tahu mereka bisa punya sesuatu yang menyembuhkan kepala desa ini. Fa'atauhum, maka akhirnya penduduk kampung itu mendatangi rombongan sahabat tadi. Faqalu, mereka berkata, ya ayyarahtu, rombongan, inna sayyidana, sungguhnya pimpinan ketua kampung kami, ludhigo, telah disengat. Fasa'aina, kami telah berusaha lahu untuknya, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. La yang fa'u syai', tetapi nggak ada yang berfungsi, nggak ada yang bermanfaat. Fahal inda ahadin minkum syai'un, kalian punya sesuatu enggak untuk menyembuhkan kepala desa? Faqala ba'duhum, maka sebagian sahabat itu berkata, na'am wallahi inni la raqib, ya demi Allah saya bisa menyembuhkan. Rokin itu ya ruqyah, saya bisa meruqyah, saya bisa menyembuhkan. Walakin wallahi, tetapi demi Allah, laqad istadafnakum, kami tadi bertamu ke kalian, falam tudayifuna, tapi kalian nolak kami. Fama ana biraqin lakum, maka saya enggak mau meruqyah untuk kalian, hatta taj'alu lana ju'lan, kecuali kalian beri bayaran untuk kami. Mau, tapi ada syaratnya, harus bayar. Saya bisa ruqyah tapi harus bayar. Tadi kami mampir ditolak-tolak aja, diusir-usir. Sekarang walat baru tahu rasa. Kami mau ruqyah tapi minta bayaran. Biasa sahabat begitu ya, normal seperti biasa kita ini. Ada yang begitu juga maksudnya. Fasalahuhum, maka akhirnya sepakat deal ala qati'in minal ghanam, atas sekumpulan kambing. Ya nanti kasih beberapa ekor kambing dah nanti. Fangtalaqa, maka akhirnya berangkat. Yatfulu, dia meludah, maksudnya bukan meludah, cuih gitu ya, maksudnya itu nama yatfulu. Wa yaqra'u, dan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, baca surah alhamdulillahirabbil alamin, surah apa? Al-Fatihah. Hatta ka'annama nasyita, sehingga pimpinan kaum tadi seger lagi, min iqalin, dari ikatan, seperti dia kayak sudah seger, terlepas dari ikatan. Langsung jadi habis baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, amin. Begitu. Ternyata langsung sembuh. Fantalaqa yamshi, maka kepala desa tadi bisa berjalan, ma bihi qalabatun, tidak ada rasa sakit. Qala, dia si kepala desa mengatakan, fa'aufauhum, coba bayar kepada mereka ju'lahum, upah yang sudah kalian sepakati, alladzi salahuhum alaihi, yang sudah kalian sepakati. Faqala ba'duhum, akhirnya udah dapat bayaran tuh, beberapa ekor unta kan, lumayan. Cuman tiup-tiup dapat beberapa ekor kambing, bukan unta, kambing. Akhirnya mereka, faqala ba'dhum, sebagian rombongan tadi mengatakan, iksimu, ayo kita bagi. Faqala alladzi raqa, kemudian yang meruqyah tadi mengatakan, la taf'alu, jangan dulu, hatta na'tiya Rasulullah SAW, kita laporan dulu kepada Rasulullah SAW. Fanadhkuru, kita ceritakan kepada Nabi, fanadhkuru lahu, kita ceritakan kepada beliau, alladzi kana, yang sudah terjadi. Fanangduru, kita menunggu, ma ya'muru nabihi, apa perintah Nabi kepada kita. Jangan dulu. Ini saya enggak tahu nih hasil ruqyah itu halal apa enggak. Gitu sahabat gitu. Mereka dah kandung dapat untung, sebagian teman-temannya bagi. Jangan, kita datang ke Rasulullah, kita ceritakan kepada Nabi. Faqadimu, akhirnya mereka datang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru, maka mereka menceritakan lahu kepada Nabi. Faqal, maka Nabi bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana kok Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah? Bahkan Nabi nanya balik, kamu kok tahu dari mana Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah? Ya Allah, asabtum, kalian telah benar. Iksimu, bagilah itu, bagi. Wadribu li ma'akum bisahmin. Coba, wadribu li ma'akum bisahmin, aku kasih bagian juga, kata Nabi.
Itu kambing itu bagilah sama kalian. Saya kasih bagian juga ya, kata Nabi. Nah, ini mengikrar, bahkan Nabi minta bagian. Qala al-Hafidz fil Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkomentar dalam kitab Fathul Bari fi Kitabil Ijarah, dalam kitab Ijarah tu upah. Qauluhu wa ma yudrika. Hiya kalimatun tuqalu inda ta'ajjub. Kalimah wa ma yudrika, kayak al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu maksudnya begitu tuh, kalimat-kalimat seperti itu, redaksi itu dalam bahasa Arab tuh dikatakan inda ta'ajjub, ketika heran, min syai'in, kepada sesuatu. Jadi ketika laporan, kamu tahu dari mana, kayak gitu biasa kan, gitu. Itu namanya kalimat yang diucapkan, disampaikan ketika takjub, ketika heran. Wa tusta'malu, dan digunakan fi ta'dhimi syai', di dalam mengagungkan sesuatu, aidan juga. Wa huwa laikun huna, dan cocok ketika dikatakan di sini. Walam yadhkur wa zada Syu'batun fi riwayatihi, ada riwayatnya Syu'bah, ada tambahan walam yadhkur nahyan, dan tidak menyebutkan larangan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada Sulaiman, dan Sulaiman Sulaiman juga riwayat yang lain, Ibn Qattah fi riwayatihi ba'da qawlihi wa ma yudrika annaha ruqyah, setelah sabda Nabi wa ma yudrika annaha ruqyah, faqultu ya Rasulullah, si sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, syai'un ulqiya fi ru'i, nggak tahu, ada sesuatu yang muncul di hatiku sendiri. Jadi saya nggak tahu ya Rasulullah, pokoknya saya pahamnya Quran tuh wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Berarti Quran itu bisa jadi syifa, ya sudah, pokoknya menurut saya itu bisa jadi ruqyah, gitu aja. Itu Nabi mengatakan demikian. Ada sahabat menjawab itu dari pertanyaan Nabi. Wa hadza sharihun, ini jelas, fi anna sahabi, bahkan sesungguhnya sahabat, lam yakun indahu ilmun mutaqaddimun. Sahabat sebelumnya tidak punya ilmu, tidak punya tahu, tidak ada tahu bimasyru'iyatir ruqyi bil Fatihati, dengan disyariatkannya ruqyah dengan Al-Fatihah. Sahabat bahkan tidak tahu itu. Cuman istilahnya dia nebak-nebak saja kan itu. Ternyata setelah dikonfirmasi oleh Nabi membenarkan. Walakinnahu syai'un fa'alahu bijtihadi, tetapi dia mengerjakan ruqyah itu dengan ijtihadnya. Walamma lam yakun, dan ternyata setelah tidak ada fihi, di dalam ruqyah, di dalam perbuatan sahabat, sikap sahabat itu mukhalafatun lil masyru', pertentangan dengan syariat, aqarruhu Rasul, maka Nabi mengikrar, Nabi menetapkan. Lianna hadhihi, karena ini sunnatuhu wa tariqatuhu, sunnahnya Nabi dan sikap tariqahnya Nabi, fi iqrari ma kana minal khair, dalam menetapkan apapun yang berupa kebaikan, wala tatarattabu alaihi mafsadatun, dan tidak ada mafsadah setelahnya. Wa illam yakun min amali Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan termasuk amalnya Rasul sendiri pribadi, beliau enggak pernah mengerjakan itu nasson, secara nas. Wa qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad asabtum iksimu wadribu li ma'akum bisahmin, kalian telah benar, bagilah itu kambing-kambing itu, dan juga kasih aku bagian. Ka'annahu aradal mubalaghah, seakan-akan Nabi menghendaki sangat, mubalaghah itu maksudnya ya sangatlah, fi ta'nisihim, di dalam menenangkan mereka, kama qala al-Hafidz, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dalam hal ini juga sama, awalnya sahabat kan nebak-nebak, ternyata setelah di zaman Nabi, apakah setiap yang ditebak-tebak itu salah semua? Ternyata enggak, gitu loh maksudnya. Ternyata enggak. Nabi itu maksudnya ngasih tahu cara menyaring hal baru itu begini loh, gitu. Selama masih tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Walaupun itu dari hal yang dikarang-karang. Gitu. Tidak semua karangan-karang. Tentu kalau ngarang-ngarang terus bertentangan, ya jelas itu sesat itu. Tapi kalau ngarang-ngarang ternyata kok cocok dengan syariat, nggak bertentangan, maka Nabi mengikrar. Nah, sahabat Nabi itu tahu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan dalam Al-Qur'an itu syifa, obat,
Maka ya berarti Quran bisa jadi obat. Al-Fatihah lo udah ada kata-kata syifa-nya, nggak ada. Tapi dia bismillah sudah. Nah, ternyata sama Nabi diikrar. Jadi ini dua hadis yang tadi ini menceritakan juga sama, cuma hanya beda kasus saja. Maksudnya kita menggambarkan kepada kita bagaimana sikap Nabi terkait kepada hal-hal yang baru. Ada yang bertanya? Oke. Yang kedua tadi terkait dengan kabar gembira tadi. Terkait dengan baca al-ikhlas gembira yang disampaikan oleh Rasul. Ini riwayat yang sebelumnya, hadis yang keempat itu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Ketika kan ceritanya dalam satu kampung ditunjukkan satu imam, dia biasanya ngimamin kampung itu, orang kampung itu. Nah, kebiasaan si imam ini setiap habis baca Fatihah mesti baca kulhu baru baca surah yang lain. Begitu. Nah, jamaahnya protes kepada Nabi ini kok gini. Maka Nabi tanya sama, kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Maka dia jawabannya saya senang ya Rasulullah dengan surah kulhu ini. Ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Apa yang membuat kamu nggak menuruti apa permintaan jamaahmu? Gitu, kan diprotes. Maka dia bilang, kalau kamu mau saya jadi imam ya saya begini bacanya. Kalau kamu nggak mau saya sebegini ya sudah jangan saya jadi imam, kan gitu. Maka Nabi, kamu ngapain sih nggak mau nurutin maunya jamaah kamu? Maka jawaban dia ini uhibbuha. Qala ini saya senang dengan surah Ikhlas itu. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Jawaban Nabi itu redaksinya begitu. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Ikhlas itu memasukkan kamu kepada surga. Itu namanya pemberi kabar gembira Nabi kepada orang itu dengan masuk surga. Nah, kasus yang kedua beda. Nabi memberi kabarnya bukan kamu masuk surga, bukan. Allah cinta kepada kamu dengan sebab kamu suka dengan surah Al-Ikhlas. Perbedaannya, perbedaan kedua kisah itu. Ada lagi yang bertanya? Ya, cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi tambahan wawasan untuk kita. Kita mudah-mudahan bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.